biang jantan. Dalam peternakan ayam, tentu saja indukan pejantan itu sangat berperan untuk keberhasilan dari ternak yang kita miliki. Nah, di sini saya mempunyai 2 biang jantan, punya 2 indukan jantan. Ini yang satu seperti ini bentuknya, wajahnya seperti ini, menyeramkan. Kemudian yang satu lagi di sebelah sana. Nah, perlu diketahui bahwa untuk yang merah ini adalah pejantan ayam kampung asli. Nah, yang kita miliki di sini untuk biang jantannya, yang pertama adalah ayam kampung asli. Kemudian yang kedua di bagian ini adalah ayam Bangkok. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah ayam Bangkok versus ayam kampung asli. Untuk bejantannya, kira-kira itu bagus mana untuk pacek atau indukan? Itu yang akan kita bahas. Secara keseluruhan, kalau diambil secara umum, saya pribadi lebih memilih ayam Bangkok untuk biang jantannya, untuk indukan jantannya. Namun begitu, dalam peternakan saya tidak pernah cuma memiliki satu pejantan ya. Dalam arti saya masih menggunakan pejantan dari ayam kampung asli seperti itu. Nah, itu yang di sana. Nah, kenapa bisa demikian? Ini adalah perbandingan saja. Kenapa kita memakai seperti ini? Kita bahas saja mengenai kelebihan dan kelemahan dari 2 pejantan ini. Dari pertama kita bahas untuk yang jago Bangkok, untuk pacek yang dari jenis Bangkok. Kita lihat dari keunggulannya terlebih dahulu. Jadi keunggulan untuk biang jantan dari ayam Bangkok ini, hasil anakannya akan lebih cepat besar. Jadi pertumbuhannya itu akan lebih besar jika dibandingkan dengan ayam kampung asli. Artinya kalau di dalam dunia peternakan itu tentu sangat kita harapkan, karena dengan pertumbuhan yang bisa lebih cepat tentu akan menghemat kos pakan dan itu akan menambah keuntungan yang diharapkan. Tuh yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah hasil dari indukan jantan ayam Bangkok ini, anak-anaknya daya tahan tubuhnya itu lebih bagus. Dia lebih tahan dengan penyakit, lebih kuat ya tubuhnya. Dengan begitu ayam-ayam yang kita pelihara akan lebih kecil resikonya terserang penyakit-penyakit yang biasa menyerang di peternakan ayam. Paling tidak ada 2 hal tersebut yang bisa menjadi keuntungan yang didapat kalau kita menggunakan biang jantan dari jenis ayam Bangkok. Nah, kebetulan saya ini punya, ini amanat dari rekan, ini dari teman, dikasih pinjam pejantan yang lumayan bagus. Petarung, ini mantan petarung yang sudah pensiun dan tapi masih produktif. Nah, kita bahas yang kedua adalah kekurangannya. Nah, untuk ayam Bangkok ini kalau kita pelihara dengan sistem umberan, pejantannya ini masih kurang apa ya, produktivitasnya jika dibandingkan dengan ayam kampung itu kurang. Jadi begini, supaya lebih jelas lagi, kebanyakan yang pernah saya alami setelah pengamatan yang pernah saya lakukan di peternakan saya, jadi pejantan ayam Bangkok itu akan cenderung memilih pasangannya. Itu berarti kalau kita punya satu pejantan, kemudian ada 2 atau 3
betina, kalau dia suka yang satu, misalnya beda warna, suka yang hitam misalnya, dia akan lebih cenderung memilih itu untuk perkawinannya. Maka dari itu, untuk indukan betina yang lain akan kurang maksimal di masalah fertilitas telur. Nah, jadi dia lebih suka, atau bisa dikatakan mungkin lebih setia. Jadi lebih suka dengan satu pasangan. Itu kendalanya. Jadi saya berkali-kali punya biang jantan ayam bangkok, rata-rata seperti itu. Jadi lebih suka dengan satu pasangan. Kalau ada 3 ekor, warna putih 2, warna putih 1, warna hitam 2 misalnya, dia lebih suka warna hitam, ya sudah, yang dikejar-kejar satu warna itu aja, satu betina itu saja, dan yang lain akan tersisihkan. Dan itu akibatnya adalah pada tingkat hasil tetasnya di telur. Kalau dia tidak bisa berbagi, tidak bisa membagi, misalnya dalam musim bertelur ada 2 ekor misalnya, itu banyak telur yang akan infertil dan tidak akan bisa menghasilkan DOC yang kita harapkan. Nah itu. Kemudian lagi, kalau untuk indukan jantan ayam bangkok ini, secara umum kalau dilepaskan sendiri gitu ya, dipelihara dengan betina beberapa ekor dan tidak ada persaingan, tidak ada temannya seperti itu dia tidak terlalu senang kawin. Nah itu, jadi tidak terlalu bernafsu untuk mengawini indukan-indukan yang lain. Nah seperti itu. Itu kalau kita pelihara, tentu saja kalau cuma ada satu pejantan itu akan sangat mengganggu proses peternakan yang kita miliki. Makanya walaupun indukan betina saya tidak banyak, tapi paling tidak saya pasti punya 2 ekor pejantan. Nah itu salah satu jawabannya yang kenapa saya punya 2 pejantan di kandang yang isinya cuma berapa ekor betina. Nah itu. Kemudian berikutnya akan kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya untuk pejantan dari ayam kampung ya. Kita ke ruangan sebelah dulu. Jadi ini bisa kita ke ruangan sebelah, kita bahas seperti apa. Nah ini dia pejantan kita. Ini pejantan kedua, warnanya merah dan usianya masih tergolong muda ini. Nah ini jenisnya ayam kampung asli. Bisa dilihat dari bentuk tubuhnya, dia lebih kecil. Kemudian suara kokoknya juga dia lebih nyaring, hampir seperti apa ya, ayam hias, ayam hias seperti itu. Nah ini kita bahas kalau untuk biang jantan, untuk pacak ya, kelebihan dan kelemahannya seperti apa. Jadi kalau kelebihannya dari pejantan ayam kampung asli adalah dia lebih beringas, lebih agresif kalau untuk ke betina. Itu yang paling kelebihan yang paling kita harapkan dari pejantan ini. Jadi meskipun badannya cenderung lebih kecil, tapi daya tempurnya lebih dahsyat jika dibandingkan dengan ayam bangkok yang ukuran badannya lebih besar. Itu satu kelebihan yang bisa kita catat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah dia tidak begitu memilih. Jadi karena beringas tadi itu, indukan manapun, warna apapun, pokoknya akan dia kejar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya 2 atau 3 betina yang warnanya beda, dia bisa merata untuk proses perkawinannya. Jadi perkawinannya merata. Jadi dengan begitu setiap telur yang dihasilkan dari betina itu sudah otomatis daya tetasnya tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian kelemahannya
kelemahannya adalah hasil turunannya itu badannya kecil-kecil. Kemudian proses pertumbuhannya juga lebih lambat. Ini untuk ayam kampung asli. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin sebenarnya tidak demikian, tetapi sepanjang yang saya tahu hasilnya seperti itu. Oleh karena itu saya menyediakan 2 pejantan yang saya gunakan untuk proses inseminasinya, perkawinannya, agar ayam-ayam yang kita dapatkan itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan harapan kita sebagai peternak. Nah, kemudian kalau seperti ini gimana caranya supaya mendapatkan hasil yang bagus, yang maksimal, baik itu dari sisi pertumbuhan, bobot, badannya seperti apa kalau kita menggunakan 2 pejantan seperti ini. Bukankah kalau ini dikawinkan dengan betina yang ini tentu saja hasilnya akan menurun seperti itu. Nah, sistemnya yang saya gunakan itu sebenarnya yang ayam kampung asli ini saya gunakan untuk memprogram jadwal bertelurnya. Nah, itu jadi karena dia lebih beringas, maka saya bisa kalau punya 2 indukan ya, saya bisa membuat bertelurnya waktunya bersamaan. Misalnya kita mau buat tanggal 1 bertelur seperti itu, di awal bulan bertelur, maka kita kawinkan bersama-sama, waktunya bersama-sama. Nah, itu 2 indukan bisa kita kawinkan bersama-sama menggunakan pejantan ayam kampung asli 1 atau 2 kali ya, itu secara bersama-sama, harinya sama, supaya nanti seindukan tersebut bisa bertelur dengan waktu yang sama. Dengan begitu sekali periode bertelur kita akan menghasilkan paling enggak 20 butir dari 2 indukan. Itu prosesnya yang pertama. Kemudian setelah kita kawinkan 1 kali atau 2 kali dengan pejantan dari ayam kampung asli ini, setelah dia menginjak atau memasuki masa bertelur, misalnya setelah keluar telur pertama, hari pertama bertelur, itu akan kita gunakan pejantan yang dari ayam bangkok, dan seterusnya sampai proses bertelur selesai. Dengan begitu kita akan mendapatkan turunan ayam kampung asli itu hanya 1 atau 2 telur, atau paling enggak separuh mungkin ya. Saya rasa tidak ada separuh dari jumlah telur yang ada. Telur-telur yang pertama itu akan dibuahi dari indukan pejantan ayam kampung asli. Kemudian telur-telur berikutnya itu akan dibuahi oleh pejantan yang ayam bangkok yang kita miliki. Dengan begitu nanti hasil DOC-nya paling tidak kita punya 50% lebih DOC yang pertumbuhannya lebih maksimal. Seperti itu. Nah, ini kelebihan kekurangannya untuk pacek atau biang jantan dari ayam bangkok dan ayam kampung asli. Nah, untuk menyiasatinya kita gunakan model seperti ini. Jadi ada 2 pejantan yang kita siapkan untuk menghasilkan bibit ayam yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, seperti itu. Jadi dari sini tentu saja rekan-rekan yang sedang memulai usaha peternakan ayam, khususnya ayam kampung atau ayam bangkok, mungkin bisa menerapkan sistem seperti ini. Untuk hasil persilangannya nanti kita lihat, setelah ini nanti kita lihat hasil persilangannya untuk ayam bangkok dengan ayam kampung itu akan menjadi seperti apa, contohnya hasilnya seperti apa, itu nanti kita lihat. Secara keseluruhan, secara umum saya paling merekomendasikan sistem seperti ini sehingga kita bisa maksimal. Nah, itu untuk prakteknya, untuk rekan-rekan sendiri tentu punya pertimbangan tersendiri.
punya analisa tersendiri, tapi paling tidak ini bisa menjadi pertimbangan tambahan untuk rekan semua. Sekarang kita lihat hasil ayam-ayam dari persilangan-persilangan yang telah kita lakukan. Pertama kita punya ini ya, ini semua 3 ini saya punya 3 ini hasil silang dari ayam bangkok ini ya. Ini bejantannya bangkok dan badannya bongsor-bongsor, cepat besar, dalam arti cepat besar ya. Seperti ini. Kalau dilihat dari warna, kemudian bulunya, bagaimana bentuk ininya, sebenarnya masih banyak kemiripan dengan ayam kampung. Namun begitu, yang bisa kita sorot, yang jadi sorotan adalah proses perkembangannya. Ini bentuknya. Ini ayam wale ya. Ini betinanya ayam wale dan jantannya bangkok. Hasilnya seperti ini. Ini jantan ini sepertinya. Nah, ini salah satunya. Bisa dilihat bentuk badannya bagus, proporsional bagus, besar. Dan pertumbuhannya sangat maksimal. Itu pertumbuhannya sangat maksimal. Makanya kami rekomendasikan, kita sarankan pakai seperti ini. Ini satu contohnya ya, hasilnya ya. Ini kita punya 3, ini betina 1. Kemudian yang 2 ini jantan ini. Kita masukkan lagi. Nah, ini untuk jantannya, untuk betinanya ini masih punya masih mirip dengan ibunya, indukan betinanya, tapi perkembangannya masih tetap cepat. Nah, ini seperti ini. Kalau fisiknya tidak jauh berbeda ya, kalau fisiknya tidak jauh berbeda. Kita masukkan saja. Nah, ini untuk adiknya. Ini dari perkembangan juga sama. Perkembangannya cukup bagus. Bentuk badannya juga cukup bagus seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini yang kita lihat sangat bagus sekali. Ini usia berapa ya? Usia 1 bulan lebih. Nah, itu seperti itu. Agak jauh dia nggak mau dekat. Nah, seperti ini. Oke, kita jeda sebentar karena azan. Nah, ini salah satu contoh hasilnya ya. Nanti kita lihat yang di sebelah sana. Nah, ini yang berikutnya ya. Ini yang berikutnya. Jadi ini adalah persilangan juga, hasil persilangannya. Ini agak jelek-jelek. Tapi secara keseluruhan yang paling bagus itu perkembangannya, pertumbuhannya bisa maksimal lebih ini. Ini salah satu contohnya. Jadi perkembangannya yang kita sorot, perkembangannya dia pertumbuhannya bisa lebih cepat besar. Kemudian kalau untuk bentuk tubuhnya dia juga lebih besar ya. Jadi bobotnya bisa maksimal. Ini juga salah satu yang lagi PW ini. Nah, ini juga dari persilangan ya, ini ya, induknya ayam kampung asli dan jantannya adalah dari biang ayam bangkok. Nah, itu salah satu contoh-contohnya, hasilnya seperti apa. Ini yang paling jelek-jelek ini ya. Ini yang bagus kita simpan itu di atas. Ada lagi yang lebih kecil. Ini juga ada, ini salah satunya. Nah, ini. Jadi rata-rata bentuk tubuhnya lebih bagus, dia lebih besar. Perkembangannya itu lebih bagus, lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung asli. Tapi perlu dicatat juga ya, meskipun persilangan ayam bangkok dengan ayam kampung, tapi nanti hasilnya juga tidak semua akan ikut ayahnya. Jadi tidak semua akan meniru dari pejantannya. Ada sekian persen akan
tetap mempunyai sifat-sifat yang sama dengan ayam kampung asli. Nah itu, jadi perlu dicatat, entah 50% atau 40%, itu saya kurang, kalau presentasinya saya kurang bisa menghitung, kurang detail dalam menghitungnya. Tapi yang jelas tidak semua keturunan yang kita hasilkan dari persilangan ini akan punya ciri fisik yang sama dengan pejantan yang kita gunakan. Nah seperti itu. Dan nanti ini hasil silang seperti ini, hasil silang ayam Bangkok dengan ayam kampung ini, itu kalau biasa, kalau kita sebut, biasa kita sebut Rambon ya. Kalau di sini saya nyebutnya Rambon. Jadi itu pokoknya bagus. Cuma kalau untuk daya tarung misalnya, untuk olahraga itu kurang bagus ya. Cuma tubuhnya aja yang, nah ini yang lebih kecil lagi nih, lolos dari kandang. Ini yang lebih kecil lagi. Ini pertumbuhannya seperti ayam Bangkok, namun ini ciri fisiknya masih seperti mamanya, seperti ibunya. Bisa lihat pialnya ini juga besar. Ini betina kemungkinan. Nah itu tadi ya. Nah itulah sedikit pembahasan kita mengenai perbandingan antara pejantan ayam kampung asli dengan ayam Bangkok. Hasilnya bagus mana untuk persilangannya. Untuk hasil persilangan DOC-nya dari dua biang tersebut seperti apa, nah itu yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat, bisa menambah ide-ide dan pemikiran untuk rekan semua. Kalau dirasa video saya ini bermanfaat, silahkan di subscribe, komen, dan jangan lupa juga untuk membagikan channel ini ke teman-teman yang lain supaya kita bisa terus berbagi informasi yang bermanfaat. Sampai di sini saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Salam sukses ternak Indonesia.